channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-65 dengan topik dosa adalah perkara pidana dan juga perkara perdata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Dosa umat manusia bisa dipandang sebagai perkara pidana atau perdata. Perkara pidana dan perdata ini diselesaikan oleh Allah dengan mengutus Yesus Kristus menyerahkan nyawa di atas kayu salib. Itulah arti salib, dapat dipahami demi keselamatan umat manusia. Bukan hanya bagi orang Kristen, tetapi juga bagi mereka yang belum percaya. 1. Dosa disamakan sebagai perbuatan pidana. Yesus Kristus, Sang Hakim, telah menggantikan umat manusia berdosa, yaitu si terhukum, menjalani hukuman umat manusia. Sehingga jika setiap orang yang mau digantikan, maka dia tidak usah menjalani hukumannya sejak di dunia ini sampai kelak di neraka. Yohanes 3:16 sudah populer. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Menyelamatkan dunia oleh dia, oleh sang anak yang adalah hakim ini. Dikutip dengan pengertian, karena begitu besar kasih Allah akan umat manusia ini, yang berdosa ini, sehingga ia telah mengaruniakan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang sesungguhnya adalah sang hakim alam semesta ini, bukan untuk menghakimi umat manusia, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia oleh diri beliau dengan jalan menggantikan hukuman yang seharusnya dijalani oleh mereka. Roma 8 ayat 3 dan 4, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena kelemahan daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Dikutip dengan pengertian, sebab umat manusia telah gagal melaksanakan perintah dan menjauhi larangan hukum Taurat karena kelemahan nafsu daging mereka, maka berdasarkan keadilan mereka harus menjalani hukuman sejak di dunia ini terpisah dari Allah sampai lanjut di neraka. Ibarat orang melanggar hukum, harus dipenjara, terpisah dari keluarga dan masyarakat. Namun hukuman ini telah dilakukan oleh Allah. Artinya Allah karena kasihnya kepada umat manusia telah mengambil alih hukuman ini dengan jalan mengutus Yesus Kristus, Sang Putra Allah, di dalam daging. Diutus di dalam daging, sebelumnya tidak berdaging. Diutus di dalam daging, menjadi manusia, bernama Yesus, dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Ketika dewasa berumur 33 tahun, Pak Yesus, bukan Tuhan Yesus, Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa umat manusia. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa umat manusia di dalam daging anak Allah yang tidak berdosa, supaya tuntutan hukum Taurat yang menuntut umat manusia dihukum akibat dosa-dosa mereka digenapi. Tuntutan hukum Taurat yang menuntut hukum umat manusia dihukum akibat dosa-dosa mereka digenapi. Tuntutannya itu digenapi. Dijalanilah, digantikanlah, itu digenapi, tuntutan digenapi, ya dilunaskan. Karena sudah digantikan oleh anak Allah yang tidak berdosa. Tuntutan itu sudah digantikan oleh anak Allah. Nggak bisa digantikan oleh orang lain. Orang lain yang berdosa nggak boleh. Mesti orang yang nggak berdosa. Orang yang berdosa ya Allah sendiri yang menjadi manusia. Anak Allah menjadi manusia di dalam daging.
Asalkan ini syaratnya, kita mau hukuman kita digantikan. Dan setelah itu kita tidak hidup menurut daging lagi, melainkan menurut roh. Jadi setelah selamat digantikan, kita harus hidup menurut roh, tidak menurut daging. Kalau menurut daging, ya bakal selamat. Ini nggak pernah diberitakan. Mbak belum pernah mendengar ini. Nggak tahu, kalau salah, tolonglah koreksi. Kalau benar, kasih apresiasi dong, supaya Mbak bersemangat. Siarkan, ini penyesat. Mbak bahagia. Siarkan. Mbak nanti bicara sama ini orang yang protes. Sebab ini dari Tuhan. Penggantian hukuman ini sah. Sebab Allah Bapa yang telah mengutus Sang Putra. Allah Bapa yang mengutus Sang Putra Yesus Kristus yang tidak berdosa ini. Ya, Yesus untuk utusan Allah belaka. Iya, diutus untuk ini loh. Untuk mati. Bukan utusan untuk ngajar. Ngajari kalau puasa, kalau ini haram, halal. Bukan. Diutus untuk mati. Menyerahkan nyawa. Menggantikan hukuman umat manusia. Ini tugasnya. Nah, kedua, dosa disamakan sebagai perkara perdata. Kolose 2 ayat 13. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga dahulu mati oleh pelanggaranmu. Oleh dosa kita mati. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Maka dari itu Tuhan Yesus, Pak Yesus atau Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga, kepada Pak Nikodemus. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ulangi, kamu juga dahulu mati oleh pelanggaranmu, telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia, Allah, mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Apa? Ayo bayar. Itu kan. Dan itu ditiadakannya, ya surat hutang ini ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kan perdata. Umat manusia di hadapan Allah telah mati rohnya oleh dosa-dosa kita sekalian sebagai utang yang harus dibayar. Lalu Allah menghidupkan umat manusia hidup bersama-sama dengan Allah setelah Allah mengampuni umat manusia. Jadi kalau tidak dirobek, setelah Allah mengampuni umat manusia dengan merobek surat hutang yang menuntut dan mengancam umat manusia. Surat hutang ini dirobek dengan jalan memakukan surat hutang yang menuntut dan mengancam kita untuk membayar hutang kita itu pada kayu salib. Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Artinya, surat hutang kalian sudah kurobek, sudah kupakukan di atas kayu salib. Berjuanglah, jangan membuat hutang baru. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, ini Pak Yesus, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan supaya kita bisa mengerti bagaimana ini mengenai dosa sebagai perkara perdata ini. Setelah raja itu mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Kisah ini sudah bertalu-talu lah. Pokoknya diberitakan, kita sudah hafal. Tidak apa-apa, kita baca ulang. Karena firman Allah itu hidup. 25. Orang itu tidak mampu melunaskannya.
Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utangnya. 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan. Akan. Pakai apa? Nggak tahu. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Ya, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tuhan sendiri yang menampil sebagai Pak Yesus ini sedang memberitahu kita bahwa dosa itu di hadapan Allah adalah sama dengan hutang. Hutang adalah perkara perdata. Hutang ini dicatat oleh Allah. Kita umat manusia ini seperti hamba yang berhutang 10.000 talenta tadi, yang tidak bisa membayar tadi. Namun Allah telah memakukan surat hutang kita, umat manusia, di atas kayu salib, dan telah merobeknya pada tahun 33 Masehi. Ini satu fakta, bukan teori lalu kita harus berbuat baik, Tidak, ini pertama yang kita harus resapi. Terjadi, tahunnya juga tahun betul. Kita tahun 2024, itu tahun 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus sampai 33. Ini kita ini 2024. Jadi supaya jelas, itu sudah hampir 2000 tahun yang lalu. Kalau persisnya 2024 dikurangi 33. Itu terjadi. Berapa itu? Hitung sendiri. Belum 2000. Memang betul. Tapi kalau tidak dijelaskan, orang jadi penasaran. Mbak paling penasaran kalau bilang, itu sudah 2000 tahun yang lalu. Oh, Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Iya, tahun berapa? Walaupun tidak tepat, tapi ada ancer-ancernya. Ada ancer-ancernya. 2024 itu 33. Tahun satunya Yesus Kristus dilahirkan di atas muka bumi. Ya. Sekedar numpang lewat KB Bunda Maria. Numpang lewat rahimnya Bunda Maria. Tidak terjadi proses karena beliau Allah menjadi manusia. Cuma menjadi saja supaya sama dengan saudara-saudaranya, maka dia harus disamakan, yaitu dilahirkan oleh seorang wanita. Kita para penonton video ini beserta Mbah belum dilahirkan tahun 33. Surat hutang kita sudah selesai dirobek. Dan hutang kita dilunaskan oleh Allah. Kapan penghapusan hutang dosa ini kita alami dan nikmati? Kapan? Itu kan sudah dirobek, kan peristiwa sejarah. Itu sejarah saja. Kenapa? Nah, saya tanya dulu waktu menerima Tuhan Yesus. Kenapa orang mati jadi suruh selamat? Itu kan sudah lama. Itu kan sejarah belaka. Mati-matilah. Bangkit-bangkitlah. Apa hubungannya dengan saya? Nggak bisa nerangkan. Penasaran. Kapan penghapusan hutang dosa ini kita alami dan nikmati? Sekarang. Ketika kita mendengar berita kebenaran ini, kemudian menyatakan, mau dihapuskan hutang kita oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka terhapuslah hutang kita. Apakah Anda, Pak Bagio, adalah orang berdosa? Orang berhutang? Tidak. Sudah dilunasi oleh Pak Yesus. Tuhan yang menjadi Pak Yesus di atas kayu salib melunasi hutangku. Terhapuslah hutang kita di hadapan Allah. Tidak ada. Kalau Mbak datang kepada Allah sebagai orang benar. Bukan orang benar. Orang dikuduskan sama seperti Allah kudusnya. Cuma kita kan pakai daging. Dalam 1 detik terus pikiran kita kemana-mana lagi. Daging kita, nafsu kita ada lagi. Tapi waktu dikuduskan sama kudusnya dengan Allah Bapa. Sama. Sebab beliau kan sempurna, kita tidak sempurna. Nanti akan disempurnakan. Tuhan datang di atas awan. Datang kumpulkan anak-anaknya. Itu nyanyian sekolah minggu. Tapi hebat itu nyanyian. Hari yang mulia Tuhan datanglah. Angkat kita semua. Nah, itu dia kesempurnaan. Ketika kita mendengar berita kebenaran ini, kebenaran bahwa Yesus Kristus telah
menghapuskan hutang kita. Allah telah merobek surat hutang kita saat kita mau menyatakan mau dihapuskan hutang kita oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, maka terhapuslah hutang kita itu di hadapan Allah. Sekarang kita rasain. Datang menyembah, jangan rasa bersalah. Utang kita dibayar, asal tempo hari saya waktu itu saya berbuat gini, ini. Jangan bikin utang lagi. Karena sang pembayar utang sudah melunasi. Jangan bikin utang lagi. Kalau kamu datang lagi, Ibrani 4 ayat 15. Imam besar yang dapat turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Itu yang dapat turut. Kalau ditulisnya di situ, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut. Kan berarti imam besar yang dapat turut. Itulah arti daripada kita diselamatkan oleh iman. Penghapusan hutang terjadi pada tahun 33 Masehi. Maka orang yang dilahirkan setelah peristiwa itu terjadi, hutang dosanya dihapuskan. Ya sebelumnya boleh tahu, tanya para teologian. Itu mungkin dengan darahnya domba ya, dengan persembahan domba jantan itu yang melambangkan Pak Yesus, domba jantan yang sesungguhnya dibayari oleh Yesus Kristus dengan cara mengaku, saya mau dibayari hutang dosa saya oleh Yesus Kristus. Kita sudah tahu kelanjutan perumpamaan itu, bahwa hamba yang telah dibebaskan seharusnya dia membebaskan hutang temannya yang hutang 100 dinar. Tapi dia kan di dalam perumpamaan itu dia tidak membebaskannya. Artinya kita sudah dibebaskan hutang dosa yang begitu besar kepada Allah. Selanjutnya kita haruslah merobek catatan hutang saudara kita. Mbah sudah lakukan ini. 30 tahun bencinya dendam. Bukan main perjuangan lama ini. Akhirnya ya pertemuan di sebuah hotel, pertemuan para pengusaha, saya jabat tangan, terus langsung Mbah tarik, bertindak. Ya, peluk saya, Mbah katakan, aku robek segala catatan hutangmu. Dahsyat, sebelum naik berangkat ke hotel itu muntah-muntah, aduh, saya bayangkan jijiknya. Kalau orang yang yang tidak baik pada saya, lama. Tapi sekarang sudah berkemenangan. Dasarnya ini tadi, kalau sudah dibayari, kita bayari. Bayari ini, robek juga utangnya. Enggak apa-apa dah, utang buang. Sekarang secara tetap mengadakan pertemuan-pertemuan di kafe. Kalau enggak, timbul lagi. Karena iblis tidak pernah diam. Timbul lagi. Ini pengalaman. Nah ini Mbak kemana-mana kalau nggak dikasih konsep ini, kemana-mana ceritanya banyak. Artinya kita yang sudah dibebaskan hutang dosa yang begitu besar kepada Allah, selanjutnya kita haruslah merobek catatan hutang saudara kita. Sesama kita manusia yang bersalah kepada kita. Itulah arti daripada mengampuni kesalahan sesama kita. Seringkali kita mendengar khotbah, kita harus melepaskan pengampunan. Ya kalau melepaskan burung merpati bisa. Pengampunan itu kan bagaimana kah? Dilepaskan bagaimana? Kita tidak tahu bagaimana maksud para pengkhotbah itu. Tapi baik pengkhotbah laki-laki, perempuan, sama. Dan kita harus melepaskan pengampunan itu. Kalau enggak, dendam itu sebagai sampah di dalam hati kita. Bukan. Kalau kita pakai otak kita, cara kita mengampuni, enggak bisa. Sudah 30 tahun ini. Ya kalau orang yang ya kurang kurang galaknya, ya mungkin bisa ya ngampuni. Tapi Mbak ini memang modelnya model panter, dagingnya ini loh, singa. Jadi tidak bisa ngampuni, melepaskan pengampunan. Mana ada singa bisa ngampuni? Mana? Tidak bisa. Terkam, makan. Tidak bisa kita melepaskan pengampunan. Ini tadi Tuhan Yesus sudah. Tuhan yang menampil sebagai Pak Yesus telah memberitahu caranya di dalam perumpamaan tadi.
bahwa mengampuni itu adalah tindakan merobek catatan utang kesalahan sesama kita manusia. Itu kan bisa dibayangkan sebab manusia hidup dari gambar. Gambar itu kita bisa bayangkan, sak robek. Betul, saya Mbah kunjungi di sana, ketemu dia di pertemuan pengusaha itu, ku peluk dia. Baru saya Mbah bilang, keras. Dan semua orang memang tahu. Masalah yang ini tahu. Sekarang jadi pembicara tuh. Kalau udah mengalami omong kosong, mau khotbah omong kosong, apalagi orang awam. Kentara kalau bohong, kentara tuh Mbak. Bohong kamu Mbak, bohong. Mbak tidak bohong, bos sudah mengalami. Sekarang menjadi sahabat baik. Nah, hari apa? Itu hari Minggu sore, bagus telepon. Ya, ayo ketemu di kafe ngobrol. Apa yang ngobrol? Firman Tuhan. Itu merobek catatan hutang kesalahan sama kita, robek. Syak. Datang. Masih secara kontinu, konstan. Ketemu lagi. Ini sudah 2 bulan nggak ketemu. Ini berbahaya. Tindakan merobek surat hutang ini terjadi ketika kita tutup mata dan meresapi dengan memandang surat utang kita telah dirobek. Artinya kesalahan-kesalahan kita dirobek oleh Allah dengan perkataan Pak Yesus itu. Pada tahun 33 Masehi oleh Allah dengan memaku Yesus Kristus di kayu salib. Yesus Kristus dipaku di kayu salib itu surat utang kita dipakukan di situ. Kita pun mampu merobek catatan kesalahan sesama kita. Selama ini tidak bisa. Cuma ketika memandang ini, diresapi, direnungkan. Iman kemudian timbul, Roh Kudus punya gerakan. Dan orang-orang pasti heran, kok bisa ya? Itu Bapak Gios berdamai sama orang itu. Karena firman Tuhan, karena Roh Kudus. Karena perbuatan beliau di atas kayu salib sudah merobek utangku. Surat utangku sudah dirobek. Kesimpulan bahasan kita adalah bahwa dosa kita bisa dipandang dari sudut perkara pidana. Sang Hakim Harut Yesus Kristus telah menggantikan posisi kita menjalani hukuman kita di kayu salib. Sang Hakim menggantikan posisi kita. Posisi kita mestinya matinya di neraka. Matinya mulai di sini. Tidak bisa berdoa, tidak bisa hubungan dengan Allah. Itu sudah neraka. Yohanes 3:17. Posisi kita, Yesus Kristus Sang Hakim menggantikan posisi kita menjalani hukuman kita di kayu salib. Yohanes 3:17. Sehingga kita tidak usah menjalaninya, asalkan kita berucap dari dalam hati keluar melalui mulut kita, saya mau hukumanku digantikan oleh Sang Hakim Yesus Kristus. Saya mau. Mertuaku bilang, ya. Artinya saya mau. Bukan saya tidak menyangka. Dosa kita juga dipandang sebagai perkara perdata, tadi pidana. Sebagai hutang kepada Allah, di mana pada tahun 33 Masehi surat hutang kita umat manusia sudah dirobek oleh Allah. Umat manusia, bukan orang Kristen saja. Semua, jangan mau disesatkan yang belum percaya, jangan mau disesatkan itu untuk orang Kristen, bukan. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah atas jagat raya ini. Sekarang beliau di atas. Bukan agama belum bisa dikunjungi, bisa mengunjungi lagi. Aduh, enaknya. Dosa kita juga dipandang sebagai perkara perdata, sebagai hutang kepada Allah, di mana pada tahun 33 Masehi surat hutang kita umat manusia sudah dirobek oleh Allah dengan memakukannya di atas kayu salib. Dengan wafatnya Yesus Kristus disertai dengan seruan, sudah selesai. Surat hutang kalian sudah kurobek. Kenyataan pengalaman penghapusan utang ini tergantung para penonton video ini yang masih belum percaya, yaitu dengan berucap dari dalam hati keluar ke mulut, saya mau surat utangku dirobek oleh Allah. Hore, aku sekarang menjadi orang yang bebas hutang yang jumlahnya tak terbayar itu. Kesempatan menerima penggantian hukuman dan pembebasan hutang ini adalah sekarang, bukan sebentar lagi. Sebab semua orang berstatus, ini istilah orang banyak ya, bau tanah. Bukan yang lanjut usia saja yang bau tanah,
Sebab manusia dijadikan dari tanah. Jadi meninggalkan dunia tidak tergantung dari usia atau kesehatan. Bisa saja terjadi pada setiap orang dan setiap saat. Sampai di sini dulu. Mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan bagi para penonton video ini serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan, berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka atau like, tekanlah jempol yang ke atas. Jika ingin menolong keluarga atau saudara-saudara teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka. Jika sempatkanlah memberi komentar, koreksi Mbah, atau apresiasi Mbah. Begitu kan? Fair loh. Sampai jumpa besok, insya Allah. Shalom.